Pernah nggak sih teman-teman tuh kepikiran apa yang menjadi motivasi kehidupan kita? Apa yang mendorong kita untuk belajar, bekerja, dan juga berkeluarga? Apakah semuanya itu demi mengejar impian, kekayaan, atau kehormatan? Kita tidak bisa sangkal bahwa semua dari kita mengejar akan sesuatu. Ada yang mengejar akan cita-cita, ada yang mengejar akan kekayaan, dan juga ada yang mengejar akan kebahagiaannya. Tetapi pertanyaannya, apa yang teman-teman akan lakukan ketika semuanya sudah Anda raih? Apakah kita akan merasa puas dan bahagia? Jawabannya, tidak. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia menanamkan benih kekekalan yang akan menciptakan kekosongan di hati kita. Dan semua yang kita raih dalam dunia ini tidak akan pernah mengisi kekosongan tersebut. Mengapa? Karena kita diciptakan untuk melayani bersama dengan Allah, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Pilihannya hanya ada dua. Kita hidup untuk kesenangan pribadi atau hidup dengan tujuan dan misi pelayanan bersama dengan Allah. Mari bergabung di acara pelayanan Pemuda Advent Gabungan Nusantara dan saksikanlah apa yang Tuhan akan lakukan bersama kita semua. Oke, baik. Selamat malam, teman-teman. Diucapkan terima kasih banyak karena teman-teman sudah meluangkan waktu kalian untuk mengikuti acara kita pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas banyak sekali tentang empty place in your heart, yaitu tempat kosong di hatiku. Nah, kenapa judulnya tempat kosong di hatiku? Mungkin teman-teman sahabat orang muda, pada saat ini kita banyak memikirkan atau mungkin ada yang mau untuk berkomitmen. Hari ini saya mau untuk komitmen ke Tuhan, tapi ada juga beberapa mungkin yang besoknya mungkin ada yang lalai atau mungkin lupa dengan komitmennya. Dan pada hari-hari berikutnya juga mungkin kembali lagi mereka akan mengingat komitmen mereka. Seperti ada tempat kosong di hati mereka masing-masing. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas apa sih tempat kosong itu dia. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian dan akan diserahkan kepada Leon. Human nature
wanting can be easily ignored. I thank you, Lord. With its trial I feel inside that you're there to help lead and guide me away from wrong. 'Cause you promised, Lord, that with every testing, that your way of escaping is easier to bear. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts the thing to do, and God's soft prompting can be easily ignored. I thank you, Lord, for the victory that growing brings in surrender of everything. Life is so worthwhile, and I thank you, Lord, that when everything is put in place, out in front I can see your face, and it's there you belong. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts the thing to do, and God's soft prompting can be easily ignored. And let me hear you and respond to you, oh Lord. Baiklah, untuk membuka serangkaian ibadah kita pada hari ini, saya minta kesediaan Kak Kori untuk menuntun kita dalam doa buka. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Tuhan, Raja dari segala Raja, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya ya Tuhan, yang telah melayakan kami untuk dapat tetap hidup sampai pada sekarang ini ya Tuhan. Tuhan ampuni kami untuk segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan dan hati sama kami ya Tuhan. Dan ajar kami untuk dari hari ke hari jauh lagi berubah ya Tuhan, sesuai dengan Engkau kehendaki Allah. Dan saat ini Tuhan kami akan
memulai kebaktian kami. Biarlah ya Tuhan, Roh Tuhan bertahta dalam hati kami masing-masing, menguasai pikiran kami, sehingga apapun yang kami terima pada saat ini ya Tuhan, firman Tuhan dapat mengubahkan kehidupan kami, dan kami dapat bawa itu Tuhan keluar untuk menjadi saksi dimanapun Engkau berada ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati pendetaian yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah tutup bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang dia ucapkan ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa yang sangat kurang sempurna ini ke dalam tangan kami yang begitu luar biasa, Yesus, Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, amin. Terima kasih Kak Kori. Dan pada saat ini, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini yang jauh-jauh dari Papua. Nah, teman-teman, pada malam hari ini, nama lengkap dari pemateri kita yaitu Kakak Ian Adeko Michael Sitanggang. Kakak Ian ini telah menyelesaikan sarjana filsafat atau kuliahnya di Universitas Kelabat pada tahun 2017. Dan sekarang Kakak Ian ini berada atau pelayanan di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Tembagapura, Papua. Tempat tanggal lahir Jayapura 4 Januari 1996. Berarti sekarang Kakak Ian sudah berumur 25 tahun. Nah, untuk statusnya Kakak Ian ini belum menikah gitu, teman-teman. Nah, pada saat ini waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kakak Ian. Baik, terima kasih Sharon yang sudah memperkenalkan diri, dan Shalom, selamat malam untuk teman-teman semua yang hadir dalam acara ini. Secara khusus teman-teman PAG Nusantara yang boleh hadir, bagi yang ada di Zoom saat ini, dan juga mereka yang sedang mengikuti acara ini melalui Facebook. Dan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya secara khusus oleh teman-teman PAGN, secara khusus untuk Kevin yang sudah menghubungi saya untuk boleh membawakan sedikit satu materi yang secara pribadi adalah pergumulan pribadi saya, adalah satu hal yang saya sendiri rasakan, dan saya yakin ini pun mungkin dirasakan oleh teman-teman sekalian. Saya lihat tadi video pembukanya, dikatakan apa yang teman-teman sedang cari di dunia ini, apa yang teman-teman sedang berusaha untuk dapatkan, adakah itu teman-teman sudah capai, dan apabila teman-teman sudah mencapainya, apakah itu mampu untuk memuaskan hati teman-teman. Karena pada akhirnya akan selalu ada sesuatu yang kosong dalam kehidupan kita yang tidak dapat dipenuhi oleh hal-hal duniawi. Dan itu yang disampaikan oleh video pembukaan kita, dan sebenarnya itulah apa yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Tetapi sebelum kita akan masuk lebih lanjut tentang pelajaran ini, saya ajak kita sekali lagi untuk bersama-sama tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih-Mu. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan dalam satu kesempatan yang kami percaya Engkau sendiri berikan kepada kami untuk boleh hadir dan mendengarkan saat ini, ketika Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu. Ya Tuhan, rendahkan hati hamba-Mu, urapi, dan biarlah Engkau sendiri yang menyatakan kebenaran-Mu dan firman-Mu, dan apapun yang Engkau ingin sampaikan, biarlah Roh Kudus juga hadir di tempat kami masing-masing saat ini, dalam diri kami saat ini, sehingga selagi Engkau berbicara kami akan mendengarkan, dan pada akhirnya kami akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kehidupan kami boleh menjadi lebih baik, secara khusus dalam pelayanan kami kepada-Mu setiap hari. Inilah menjadi doa harapan kami Bapa. Pimpin kami ketika kami akan mendengarkan-Mu saat ini.
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, teman-teman, Vin mengatakan bahwa masih ada yang kosong dalam hidup. Kira-kira apa yang kosong dalam kehidupan? Saya baru-baru saja mendapatkan satu artikel yang mengatakan seperti ini. Kurang lebih 50% kekayaan dari dunia ini dimiliki oleh 1% penduduk dunia ini. Dan saya tidak melihat statistiknya secara langsung, tetapi saya pernah dan banyak kali mendengarkan fakta ini, bahwa hanya sedikit orang di dunia ini yang memiliki banyak kekayaan dari seluruh dunia. Dan kemudian saya bertanya, apakah mereka yang memiliki segalanya ini puas dengan kehidupan mereka? Dan satu contoh yang nyata yang kita bisa lihat atau perhatikan, yang juga datang sebenarnya dari Alkitab, adalah kehidupan Raja Salomo. Teman-teman tahu tidak bahwa bagaimana kehidupan Raja Salomo? Kita mungkin sudah pernah dengarkan itu, kita mungkin sudah pernah mendengarkan materi atau khotbah tentang hal itu, yang menyatakan bahwa kehidupan Raja Salomo itu setia awalnya. Dia adalah raja yang penuh dengan kebijaksanaan, raja yang penuh dengan kekayaan, tetapi kemudian pada akhirnya dia berbalik daripada Tuhan dan dia hidup dalam kekayaan, tetapi di akhir dari kehidupannya, di dalam buku apa yang ditulis oleh Salomo selain Amsal? Ada yang tahu? Buku Pengkhotbah. Dan di dalam buku itu dikatakan bahwa semuanya sia-sia. Semua sia-sia. Bayangkan Raja Salomo yang punya segalanya. Istrinya ada 700, lalu gundiknya ada 300, dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Raja-raja di seluruh dunia mencari dia, bahkan Ratu Sheba mencari dia untuk melihat hikmatnya secara langsung. Dikatakan bahwa raja ini adalah raja yang paling bijaksana, raja yang paling makmur dalam sejarah kerajaan bangsa Israel, bahkan dunia ini. Tetapi dia pada akhir kehidupannya, ketika dia ada dalam keadaan yang jauh daripada Tuhan, kemudian berbalik dan menyadari kedosanya, dia mengatakan bahwa everything is nothing, semuanya sia-sia. Dan itu yang kita dapat di dunia nih. Ada teman-teman yang ekonomi di sini, boleh mungkin chat. Saya tidak tahu ini benar atau salah, tapi satu prinsip ekonomi yang dipelajari adalah mengeluarkan modal yang sedikit-dikitnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan itulah manusia, berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Terima kasih teman-teman yang ekonomi. Saya tidak tahu itu benar atau salah, tetapi pada dasarnya manusia selalu mencoba untuk mencari sesuatu yang lebih. Manusia berusaha untuk mencari sesuatu untuk mengisi hati mereka, memuaskan keinginan mereka. Tapi apakah kita pernah dipuaskan? Orang kaya ingin menjadi lebih kaya, bukankah begitu? Orang mengatakan bahwa oh ya, uang adalah kebahagiaan. Kalau saya sudah mendapatkan uang, oh sudah puas itu. Benar? Bukankah orang yang punya banyak uang justru ingin lebih banyak uang lagi? Jadi apa yang salah sebenarnya? Apa yang kosong dalam kehidupan kita? Dan bagaimana kita bisa mengisinya? Mari kita pelajari pada malam hari ini. Pelajaran kita tidak akan lama. Dalam Matius 12 ayat 22 sampai 45, saya ajak kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kalau teman-teman ada saat ini, kalau bisa buka kameranya yang ada di Zoom secara khusus, saya ajak teman-teman buka kamera. Dan yang saya yakin pasti teman-teman punya Alkitab, bisa ambil Alkitab itu dan buka bersama-sama dengan saya dalam Matius 12 ayat 22 sampai 45. Dan mari kita coba pelajari sedikit. Saya ajak teman-teman untuk belajar banyak Alkitab, karena Alkitab itu sangat-sangat menarik. Ada jawaban dari setiap persoalan kita. Dan masalahnya kenapa kita masih dapat bertanya dan bingung dengan persoalan, karena mungkin kita kurang membaca Alkitab. Saya ajak kita untuk buka di dalam Matius
pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-22 sampai 45. Dan ini semoga Tuhan sendiri menuntun kita untuk menjawab pertanyaan kita. Dan mari kita coba bahas Matius pasal 12. Apa yang sebenarnya sedang disampaikan di Matius pasal 12 ayat 22 sampai 42. Oke. Ayat utama kita akan mulai di ayat 43. Tetapi sebelum itu kita harus tahu konteks atau tentang apa ini Matius 12, apa yang sedang dibicarakan saat ini. Teman-teman pemuda, mari buka Alkitab kita, Matius 12 ayat 22 sampai 42. Yang pertama, ada 4 bagian sebelum kita masuk ke ayat pertama kita, ayat utama kita. Dalam Matius pasal 12 ayat 22 sampai 30. Suara saya kecil ya. Dalam Matius 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-42 terbagi 4 itu. Yang pertama, di dalam ayat 22 sampai 30 Yesus membicarakan sesuatu. Ada kejadian yang terjadi di sana. Yesus mengusir roh jahat, dan kemudian orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan bahwa dengan kuasa roh jahat Yesus mengusir roh jahat. Tetapi kemudian Yesus mengatakan itu hal yang tidak benar, karena apabila kerajaan iblis terpecah dan roh jahat saling mengusir satu dengan yang lain, maka kerajaan mereka akan hancur. Dan Yesus mengatakan bahwa dia sedang mengusir roh jahat dengan kuasa roh Allah. Dan kemudian setelah kejadian itu, Yesus melanjutkan bahwa ada satu dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa apa itu? Yaitu hujat terhadap Roh Kudus. Apa maksudnya hujat terhadap Roh Kudus? Apabila seseorang tidak mau mendengarkan Roh Kudus. Dalam kasus ini, ketika ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengatakan Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa roh jahat, mereka sedang menghujat Roh Kudus. Mereka memilih untuk tidak percaya bahwa kuasa yang Yesus gunakan adalah Roh Kudus. Mereka tidak mau mendengarkan Roh Kudus. Mereka tidak mau mengikuti apa yang Roh Kudus sampaikan. Which is, of course, it means that your sin cannot be forgiven. Dosamu tidak akan dapat diampuni kalau kamu tidak mau mendengarkan Roh Kudus yang justru mau mengampunimu, yang justru mau kamu datang memohon pengampunan. Dan kemudian ayat 33 sampai 37 Yesus melanjutkan, perhatikan bahwa dari buahnya sebuah pohon dikenal. Yesus mengatakan bahwa apa yang kamu perbuat di ayat inilah, di ayat 33 sampai 37 inilah ada perkataan apa yang diucapkan seorang meluap dari hati. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Dari hati keluar sesuatu, entah perkataan baik atau buruk keluar dari hatimu, entah apa yang kamu lakukan yang menyatakan baik atau buruk, itu menandakan hatimu. Jadi dari buahnya lah sebuah pohon dikenal. Dan pada akhirnya di ayat 38 sampai 42 Yesus menyatakan ketika ketika banyak orang mencari tanda agar mereka dapat percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan tanda yang akan diberikan adalah tanda Nabi Yunus. Yang menjadi persamaan secara sederhana, ini satu topik yang mungkin lain kali kita bisa bahas, tapi secara sederhana menunjukkan apa yang Yesus akan lakukan. Yesus akan ada di dalam perut bumi, atau dalam bahasa Inggrisnya the heart of the earth. Yesus akan berada di tengah-tengah dunia, akan dihukum oleh pemilik dunia ini atau yang mengaku sebagai prince of the earth, pangeran dunia, yaitu iblis. Yesus berada dalam kuasa iblis selama 3 hari 3 malam, dan pada akhirnya dia akan mati untuk kita. Dia menanggung apa yang kita harusnya tanggung. Dan kemudian di bagian terakhir sebelum kita masuk ke ayat 43, Yesus mengatakan bahwa pada akhirnya angkatan orang Israel ini akan dibandingkan dengan ratu dari selatan atau Ratu Sheba yang saya sampaikan tadi, yang ada dalam cerita Raja Salomo. Ratu itu jauh-jauh datang ke kerajaan Israel untuk menemui Salomo, untuk melihat hikmatnya. Dan pada akhirnya ia ingin belajar, ia ingin tahu siapa Allah
dari kerajaan Israel. Siapa Allah Salomo dan bagaimana ia memberikan Salomo hikmat yang tak dapat dibandingkan dengan siapapun. Oke, apa maksud dari semua ini? Ingat bahwa ini adalah konteks Matius pasal 12 atau latar belakang. Kenapa kita perlu tahu? Karena kita akan membahas di ayat selanjutnya. Ayat 43, ayat 44, dan ayat 45. Ini menjadi pembahasan utama kita malam ini. Mari kita coba baca bersama-sama dari Alkitab. Matius 12 ayat 43, ayat 44, dan ayat 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhatian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Oke. Jadi Matius 12 disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi yang ada saat itu. Dan ingat bahwa orang-orang Yahudi memiliki kecenderungan untuk, coba perhatikan, bangsa Israel ketika dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, apa yang mereka lakukan? Mereka selalu memperhatikan God's miracle. Mereka selalu memperhatikan keajaiban yang Tuhan berikan. Mereka selalu melihat Tuhan menyertai mereka. Tetapi dari hari ke hari, dari saat ke saat, mereka selalu keras tengguk. Mereka bersungut-sungut. Mereka setia, lalu kemudian tidak setia, lalu kemudian setia, lalu kemudian tidak setia lagi. Dan itu berulang-ulang terjadi. Dan Yesus sedang berbicara. Buku Matius adalah buku Injil yang ditulis untuk secara khusus orang-orang Yahudi. Dan mereka yang mengaku sebagai umat-umat Tuhan. Dan pada akhirnya Yesus ingin menyatakan kepada mereka sesuatu. Hey, inilah kalian. Inilah apa yang sedang kalian perbuat. Inilah apa yang sedang kalian lakukan saat ini. Karena, ingat, yang pertama, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bahkan orang-orang yang lain tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang. Dan pada akhirnya mereka menghujat Roh Kudus dan dosa mereka tidak diampuni. Dan pada akhirnya perbuatan-perbuatan mereka sangat bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan. Dan mereka dibandingkan dengan Ratu Sheba yang ingin tahu, mereka tidak ingin tahu, mereka bodoh amat, bahkan mereka memilih untuk menolak Yesus. Sekarang kita masuk dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 46 atau 45. Yesus ingin mengatakan inilah keadaan mereka, dan mungkin inilah keadaan teman-teman saat ini, inilah keadaan kita saat ini. Roh jahat keluar dari manusia. Apakah roh jahat dapat keluar dari manusia? Ya. Siapa yang mengeluarkannya? Ingat dia 22 sampai 30. Siapa yang mengeluarkan roh jahat? Roh Allah. Dan ketika roh Allah mengeluarkan roh jahat keluar dari manusia, lalu ini adalah satu perumpamaan yang disampaikan, ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhatian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali. Kembali kemana? Ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Tapi di ayat 43 dikatakan roh jahat keluar dari manusia. Jadi yang mana yang benar? Kedua-duanya benar. Rumah yang ada dalam perumpamaan ini adalah manusia, seseorang. Jadi ketika Roh Kudus mengeluarkan roh jahat dari seseorang, dia pergi keluar, tapi kemudian di ayat 44 mengatakan bahwa roh jahat itu dapat kembali. Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, kepada orang yang telah kutinggalkan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Mari kita renungkan bersama 3 ayat ini. Yang pertama yang saya ingin sampaikan,
Pernahkah teman-teman mengikuti acara-acara seperti ini? Atau KKR, sampaikanlah. Lalu teman-teman merasakan kebangunan rohani yang luar biasa. Roh Kudus menjangkau teman-teman. Roh Kudus datang dan mengusir roh jahat dari kehidupan teman-teman. Karena pada akhirnya kita semua dikuasai oleh roh iblis. Dan teman-teman merasakan, wah luar biasa, saya merasakan kehadiran Tuhan. Tapi kemudian 1 minggu setelah acara tersebut atau 1 minggu setelah KKR itu selesai, teman-teman kemudian kembali kepada kebiasaan teman-teman lagi. Teman-teman kembali melakukan hal yang sebelumnya teman-teman lakukan. Dosa-dosa yang kita sembunyikan, dosa-dosa kesayangan kita. Walaupun mungkin kita sudah berkomitmen, Tuhan, saya mau lepas dari godaan iblis, saya mau lepas dari kuasa iblis, saya mau berubah. Tapi kemudian apa yang teman-teman janjikan dalam baptisan teman-teman, atau apa yang teman-teman janjikan di awal tahun, atau apa yang teman-teman janjikan ketika panggilan KKR, teman-teman maju lalu teman-teman menangis, itu habis setelah 2 minggu KKR selesai. Atau teman-teman dalam kehidupan teman-teman pernah bertanya, kok susah sekali untuk hidup setia di hadapan Tuhan? Kok susah sekali untuk setiap hari berdoa, setiap hari baca Alkitab? Kok susah sekali untuk bisa tetap ada di dalam Tuhan? Saya mau kasih tahu bahwa inilah jawabannya. Apa yang dihadapi oleh kita, yang juga dihadapi oleh Israel zaman dahulu kala. Roh jahat mungkin keluar dari dalam hati kita ketika kita mendapatkan pembaruan dari sebuah khotbah atau KKR. Tetapi kemudian ketika roh jahat itu kembali dan memperhatikan kita, jangan lupa bahwa selama kita di dunia ini, setan akan selalu berusaha untuk datang kepada kita, mencobai kita lagi. Dan ketika dia kembali, apa yang dia dapati? Rumah itu bersih, tersapu, rumah itu rapi, teratur. Tapi masalahnya adalah rumah itu kosong. Teman-teman bersih, tersapu ketika ada khotbah atau ada KKR atau ada kebangunan rohani yang teman-teman ikuti, week of prayer atau pekan doa. Hati teman-teman tersapu bersih, rapi teratur, tapi kosong. Rumah itu kosong. Alasan kenapa roh ini datang kembali membawa 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya adalah karena rumah itu kosong. Walaupun bersih, tersapu dan rapi teratur, tetapi rumah itu kosong. Maka akhirnya ayat 45 katakan keadaan orang itu lebih buruk. Teman-teman, saya ingin sampaikan sebelum ada pengharapan, ada teguran. Kalau teman-teman begini, kalau teman-teman mau setia, berkomitmen untuk setia, lalu kemudian kita mungkin membatalkan komitmen itu atau melakukan sesuatu yang atau mengulangi kesalahan yang sama istilahnya. Tuhan, saya mau lepas dari ini. Kita berdoa dan kemudian satu waktu kita terlepas, tetapi kemudian saya dengan pilihan saya sendiri kembali melakukan apa yang salah itu, mengulangi kembali kesalahan yang sama. Teman-teman pernah tidak merasakan bahwa setelah saya mengulangi kesalahan yang sama, keadaan saya lebih buruk dari sebelumnya? Keadaan saya itu kayaknya kok saya lebih jauh dari sebelumnya. Padahal ada kebangunan rohani yang saya alami tadi. Tapi kemudian ketika saya jatuh kembali, saya memilih untuk kembali ke jalan yang salah, keadaan saya lebih susah. Saya lebih jarang berdoa, saya lebih jarang baca Alkitab dari sebelumnya. Bahkan saya lebih tidak mau datang kepada Tuhan karena pemikiran saya ini sudah sangat berdosa. Saya sudah menghancurkan komitmen saya sudah menghancurkan janji yang saya buat kepada Tuhan. Saya tidak lagi dapat kembali. Dan itu yang terjadi. Apa yang Yesus sampaikan terjadi kepada saya yakin terjadi kepada teman-teman pemuda. Kita mungkin mencari sesuatu, kita mungkin mencari Tuhan, lalu kemudian mendapatkannya, lalu dia masuk dalam hati kita, membersihkan kita. Tetapi kemudian setelah itu terjadi, saya kembali kepada kehidupan saya yang lama dan bahkan jauh lebih buruk dari itu. Masalahnya adalah ini,
rumah itu mungkin bersih, rumah itu mungkin rapi, tapi rumah itu kosong. Kunci agar kehidupan kita tetap setia dari hari ke hari adalah dengan tidak membiarkan rumah itu kosong. Karena pada akhirnya hati teman-teman hanya dapat diisi oleh dua. Satu, roh Allah, atau dua, roh jahat. Cuma itu. Apakah teman-teman membiarkan diri diisi oleh roh Tuhan atau roh jahat? Teman-teman hanya punya dua pilihan di setiap hari dalam kehidupan teman-teman. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk memiliki hubungan dengan Tuhan setiap hari. Bahkan Ellen G. White katakan setiap jam. Ellen G. White dalam satu kutipannya mengatakan, tidak ada seorang pun yang aman sehari atau sejam tanpa doa. Apa maksudnya? Ketika kita tidak secara konstan, artinya terus-menerus menaruh Tuhan dalam hati, saat kita lupa untuk menaruh Tuhan dalam hati, setan akan masuk dan keadaan kita bisa lebih buruk dari sebelumnya. Itulah sebabnya teman-teman, kita tidak dapat mengandalkan kebangunan rohani 1 kali sebulan atau 1 kali setahun. Kita harus mengadakan kebangunan rohani setiap hari. Teman-teman, percaya tidak? Anda dapat bertemu dengan, mungkin yang laki-laki atau perempuan, Anda dapat bertemu dengan seseorang, katakanlah seorang pemudi atau pemuda, lalu Anda kenalan dengan dia sehari, lalu memutuskan hari itu juga untuk menikah dengannya. Ada yang bisa melakukan hal itu? Ketemu dengan, saya katakanlah saya ketemu dengan seorang cewek, lalu saya kenalan dengan dia, lalu dalam hari itu ketika saya kenalan dengan dia, berbincang-bincang sedikit dengan dia, saya katakan, orang ini yang akan saya nikahi. Orang inilah yang akan menjalin hubungan dengan saya seumur hidup. Relationship atau hubungan tidak dapat dibangun seperti itu. Hubungan adalah pengenalan dari hari ke hari. Hubungan itu dibangun dengan konstan. Yang membuat hubungan itu kuat adalah ketika hubungan itu dibangun dengan konstan. Ada perhatian secara konstan setiap hari. Ada pengenalan yang konstan setiap hari. Ada komunikasi yang konstan setiap hari. Teman-teman tidak dapat memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan tanpa dengan konstan datang kepadanya. Teman-teman tidak dapat memiliki hubungan dengan Tuhan yang kuat tanpa dengan tetap berdoa dan membaca firman-Nya. Komunikasi. Kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, kita membaca firman-Nya, Tuhan berbicara kepada kita. Itulah hubungan. Anda tidak dapat mengharapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, hidup selama-lamanya dengan Tuhan, kalau Anda tidak dapat masuk ke dalam gereja dalam hari peribadatan. Sanggupkah Anda memiliki, kalau Anda tidak memiliki, ini satu perkataan yang sangat menegur saya dan mungkin teman-teman pemuda. Kalau teman-teman tidak memiliki iman untuk datang ke gereja setiap minggu, apakah teman-teman memiliki iman untuk datang untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan hidup selamanya dengan Tuhan? Kalau teman-teman tidak dapat diam bersama dengan Tuhan untuk 2-3 jam, dapatkah teman-teman diam bersama dengan Tuhan selama-lamanya di surga? Sanggupkah kita? Dan inilah jawaban dari pertanyaan kenapa hati saya kosong, kenapa saya sudah pernah komitmen sama Tuhan lalu kemudian saya jadi begini lagi. Saya kayaknya semakin jauh dari Tuhan, bahkan lebih jauh dari sebelumnya. Karena kita membiarkan hati kita kosong. Kita membiarkan rumah itu kosong. Mungkin bersih tersapu, mungkin rapi, tapi kosong. Itulah sebabnya hubungan yang konstan dengan Tuhan diperlukan. Itulah sebabnya pertanyaan untuk teman-teman bagaimana supaya bisa setia telah disampaikan kepada teman-teman dalam lagu yang klise, lagu yang biasa, baca kitab Injil dan berdoa engkau bertumbuh. Karena cuma itu kuncinya. Teman-teman, tidak ada mie instan atau cara instan teman-teman dapat setia tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan setiap hari. Karena apabila rumah itu kosong, roh jahat dapat kembali dan mengisi hati teman-teman. Dan inilah alasan kenapa pada akhirnya orang-orang banyak yang berusaha untuk mencari kepuasan di dunia ini tidak dapat mengisi kekosongan dalam hati. Karena hati teman-teman yang kosong
dan tak terbatas kekosongannya itu hanya dapat diisi oleh Tuhan yang juga tak terbatas. Mengerti maksud saya? Ingat bahwa ambisi manusia itu tidak bisa berhenti, tidak habis-habisnya. Ketika saya punya 1 miliar, saya mau 10 miliar. Ketika saya punya 10 miliar, saya mau 100 miliar. Saya terus mencari untuk lebih. Dan ambisi yang tak terbatas itu hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan yang juga tak terbatas. Tetapi, kemudian, pertanyaan bagi kita, menjadi bagian akhir dari pelajaran kita pada malam hari ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oke, saya sudah bersalah, saya membiarkan hati saya kosong, saya membiarkan Roh Kudus tidak tinggal di dalam hati saya, dan saya membiarkan roh jahat untuk masuk kembali. Walaupun hati saya pernah tersapu bersih dan rapi teratur, tapi kemudian roh jahat itu kembali dan keadaan saya lebih buruk dari sebelumnya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan untuk kembali kepadamu Tuhan? Apa yang harus saya lakukan untuk mengisi kekosongan yang semakin gelap ini, Tuhan? Saya ajak teman-teman malam ini sebelum tidur untuk baca Markus 5 ayat 1 sampai 20 atau Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Ini menjadi appeal saya kepada teman-teman pada malam hari ini. Di dalam Markus 5 ayat 6 sampai 7 ada sebuah kisah yang secara pribadi sangat dekat dengan hati saya. Dalam kisah ini ada seorang di Gerasa, nama tempatnya, yang dirasuki oleh roh jahat. Dan teman-teman tahu namanya. Siapa namanya? Legion. Apa arti legion? Banyak. Tapi mungkin teman-teman tidak sadar berapa banyak. Saya kasih tahu konteksnya. Dalam kerajaan Roma, tentara dalam satu legion, divisi legion, berjumlah 3.000 sampai 6.000 orang. Itu artinya minimal roh jahat yang ada dalam orang ini jumlahnya 3.000. Roh jahat. Di ayat kita sebelumnya berapa roh jahat? 7 yang kembali ke seseorang. Ini 3.000 kalau mau main angka dan logika. Dan orang ini helpless. Dia tidak dapat ditolong oleh orang lain ketika dia dirantai, rantai itu lepas, dia telanjang, dia berteriak-teriak, menyakiti dirinya sendiri, dia tinggal dekat kuburan dan tidak ada orang yang dapat menahannya. Tetapi hal yang menarik dalam kehidupan Yesus adalah Yesus selalu datang dalam waktu yang tepat. Yesus selalu punya timing. Dan satu hari Yesus memutuskan untuk menyeberang danau Galilea, melewati satu badai di tengah-tengah danau itu, lalu pergi ke satu tempat namanya Gerasa untuk bertemu dengan satu orang ini. Dan ketika dia datang kepada Yesus, ketika Yesus datang kepadanya, saya bisa bayangkan murid-murid Yesus saat itu ketakutan ketika orang jahat ini atau orang yang kerasukan ini datang menghampiri mereka. Tetapi yang menarik adalah ini. Mana yang menurut teman-teman logis? Roh jahat itu ingin datang dekat dengan Yesus atau roh jahat lari dari Yesus? Harusnya lari ya. Kalau seorang melihat Yesus, apalagi roh jahat, lari ya. Tetapi ada yang menarik dari cerita ini. Markus 5 ayat 6 sampai 7. Ketika orang yang dirasuki roh jahat ini melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Perhatikan bahwa orang ini tidak lari dari Yesus. Ketika ia melihat Yesus, dia datang kepadanya. Walaupun ada 3.000 roh jahat yang ada dalam diri orang ini, minimal. Tetapi ketika ia melihat Yesus, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Saya bisa bayangkan bahwa apapun pemikiran orang itu saat itu, dengan pengaruh roh jahat yang ada dalam hatinya, yang berusaha untuk menggelapkan hatinya yang saat itu kosong, yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun, bahkan 3.000 roh jahat sekalipun, apapun yang ada dalam pemikirannya saat itu adalah, saya harus datang kepada Tuhan. Ketika semua orang sudah menyerah terhadapnya, ketika kehidupannya telah hancur dan dia dirantai oleh rantai dosa yang tidak dapat
dilepaskan oleh siapapun ketika dia kehilangan harapan. Dengan ribuan roh jahat yang ada dalam dirinya, ketika dia melihat Yesus, ketika dia mendengarkan siapa Yesus dari roh jahat ini, dalam saat itu juga hal yang dia lakukan adalah dia berlari kepada Yesus dan mendapatkannya. Dia lari kepada Yesus dan menyembahnya. Dia memutuskan untuk apapun yang terjadi, tidak peduli kalau roh jahat ini menyakiti saya saat ini, dengan kekuatan saya yang tersisa, saya berusaha untuk datang kepada Yesus, sujud di hadapannya, dan menyembah dia. Gantinya lari dari hadapannya. Mungkin teman-teman merasa bahwa kehidupan teman-teman saat ini helpless. Tidak ada harapan, dan saya sudah terlalu berdosa, Tuhan. Tidak ada yang mungkin saya dapat lakukan untuk kembali kepadamu. Saya dipenuhi dengan roh jahat, kehidupan saya hanya mencari kesenangan pribadi, kesenangan sementara. Tetapi apapun yang terjadi, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman saat ini untuk datang kepada Yesus. Dengan apapun yang teman-teman miliki saat ini, tidak peduli seberapa jahat kita, tidak peduli seberapa kosong kita, datang sama Yesus. Ellen G. White mengatakan bahwa it is impossible for us, adalah mustahil bagi kita untuk keluar dari lubang dosa yang kita telah masuki. Hati kita terlalu jahat dan kita tidak dapat mengubahnya. Dia melanjutkan bahwa pendidikan, kebudayaan, latihan dari keinginan manusia dan bahkan kuasa manusia punya bagiannya masing-masing. Tetapi pada titik ini, pada situasi seperti ini, pada situasi dosa, mereka semua sia-sia, tidak punya kuasa. Kita mungkin dapat mempertunjukkan keadaan suci, kita mungkin dapat menyatakan keadaan yang benar, kita melakukan hal-hal yang baik, tetapi hati kita tidak berubah. Sama seperti bangsa Israel yang berkali-kali melihat mujizat Yesus, berkali-kali melihat mujizat yang Tuhan perbuat dalam kehidupan mereka, tapi hati mereka tidak berubah. Hati itu dibiarkan kosong, dan mereka tidak dapat memurnikan mata air kehidupan. Harus ada sebuah kuasa yang bekerja dari dalam, sebuah hidup yang datang dari atas, sebelum manusia dapat diubah dari dosa kepada kesucian. Dan kuasa itu adalah Kristus. Step to Christ, halaman 22. Jika engkau, teman-teman saya ajak saat ini, adalah seorang yang berdosa, jangan tunggu sampai baik, jangan tunggu sampai lebih baik keadaanmu untuk datang sama Tuhan. Anda tidak akan pernah bisa melakukannya. Berapa banyak yang Anda pikir tunggu sampai saya baik dulu, tunggu sampai saya suci dulu baru saya mau datang sama Tuhan, tunggu sampai saya tidak berbuat dosa lagi baru saya datang sama Tuhan. Anda tidak akan pernah bisa datang sama Tuhan. Anda tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan yang ada dalam hati Anda. Kita tidak boleh menunggu ajakan atau kesempatan yang lebih baik agar kita dapat disucikan. Kita tidak dapat melakukan apapun oleh diri kita sendiri. Kita harus datang kepada Kristus just as we are. Kita harus datang kepada Kristus hanya seperti apa adanya kita, sebagaimana kita ada. Walaupun kosong, kita membiarkan Dia untuk masuk dalam hati. Karena saat ini, teman-teman, setiap hari, setiap jam dalam kehidupan teman-teman, Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk." He's standing there. Dia berdiri di sana. Dia berdiri menunggu teman-teman untuk membuka hati, membuka pintu. Dan masalahnya dengan manusia adalah kita mungkin buka pintu hari ini,
Kita biarkan Yesus masuk hari ini, tapi kita tendang dia keluar besok. Kita tendang dia keluar, kita lempar barang-barangnya dan dirinya keluar ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita mau. Tuhan, tolong saya, sembuhkan saya. Ketika saya sudah sehat, peduli amat dengan Tuhan. Silakan keluar dari hati saya. Saya cuma butuh kamu ketika saya butuh sesuatu. Saya biarkan kamu masuk, dan setelah itu, setelah saya dapat manfaat darimu, saya lempar kamu keluar. No, Anda tidak boleh melakukannya. Anda tidak dapat membiarkan hati Anda kosong sedetik pun. Kunci dari penyucian adalah itu dilakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Artinya kita punya hubungan dengan Yesus setiap hari, setiap saat. Itulah sebabnya saya ulangi kembali, Ellen G. White mengatakan, tidak ada seorang pun yang aman sehari atau sejam tanpa doa. Bagaimana caranya doa setiap jam? Bikin alarm. Setiap kali taruh dalam pemikiran, setiap kali saya minum air, itu adalah trigger agar saya berdoa. Bahkan seorang teman saya setiap pagi, setiap malam dia menaruh kesetnya atau sepatunya di bawah tempat tidur, sehingga setiap pagi dia mau pergi kuliah, dia ambil sepatunya dari bawah tempat tidur, dan itu menjadi trigger baginya untuk, saya harus bertelut dan berdoa di samping tempat tidur saya sebelum saya pergi. Apapun yang terjadi, usahakan Anda selalu datang kepada Tuhan, sama seperti orang yang dirasuk oleh iblis ini. Tidak peduli berapa banyak iblis yang ada dalam dirinya, dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Dan pertanyaan bagi kita mungkin sama seperti pengaruh iblis kepada kita. Oh, Tuhan mau menyiksa saya tidak mau datang kepada Tuhan. Tuhan mau hukum saya. No, yang dia melakukan adalah dia mau membebaskanmu, dan dia mau mengisi kekosongan dalam hatiku. So, teman-teman, pilih Yesus hari ini. Dan mari kita memilih untuk datang dan membiarkan dia yang mengisi hati kita. Gantinya mencari kesenangan dunia yang tidak akan dapat mengisi hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam hubungan kita setiap hari, setiap jam. Usahakan untuk selalu datang sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan Engkau. Kami sadar bahwa hati kami kosong. Kami mau penuhi dengan uang, kami mau penuhi dengan materi, kami mau penuhi dengan video-video YouTube, video TikTok, drama Korea. Mungkin itu akan membuat kami tenang sementara, tetapi itu tetap kosong. Dan bahkan kami lupa untuk menaruh Engkau setiap hari dalam hati kami, setiap jam, yang menyebabkan iblis dapat selalu datang dan membuat keadaan kami bahkan lebih buruk. Kami lupa bahwa yang paling mendasar adalah bahwa kami memiliki hubungan dengan-Mu setiap jam dan setiap hari, membaca firman-Mu, merenungkannya, menaruhnya dalam hati, berdoa kepada-Mu. Bantu kami untuk memiliki hubungan yang konstan dengan-Mu, ya Tuhan. Bantu kami untuk menyadari bahwa semakin kami keluar dari Engkau, semakin kami tidak mau mendengarkan bisikan Roh Kudus, maka semakin jauh kami. Dan bahkan semakin keras hati kami. Dan pada akhirnya suatu saat nanti kami takut. Kami akan menghujat Roh Kudus. Kami tidak mau lagi mendengarkan Dia. Tetapi pada saat ini, ketika kami ada di sini, kami sadar bahwa Roh Kudus masih berbicara. Dan kami masih dapat mendengarnya. Tolong kami untuk selalu datang kepada-Mu secara konstan, dan bantu kami untuk memenuhi tempat yang kosong dalam hati kami, yang hanya Engkau yang dapat penuhi. Terima kasih Bapa, inilah menjadi doa dan komitmen kami. Sertai kami tidak sanggup melakukannya sendirian. Hanya Roh Kudus-Mu yang dapat menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Diucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ian yang telah membawakan materi yang sangat bagus untuk kita semua, teman-teman di sini. Saya yakin semuanya berterima kasih. Dan teman-teman, pada saat ini saya akan meneruskan acara ini kepada Kak Leon untuk membawakan permohonan doa.
Terima kasih untuk kesempatan. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempromosikan akan permohonan2.com, mana teman-teman boleh lihat sendiri di layar. Oh, saya boleh chat di kolom komentar sini. Oke, ini dia. Teman-teman juga boleh lihat di chat box. Ini dari Komisi Pelayanan Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Jadi kami menyediakan pelayanan doa dan konsultasi dengan pakar psikolog gratis. Jika Anda memiliki depresi atau stres terkait hubungan, ekonomi atau pekerjaan, bencana, bully dalam pergaulan, atau Anda ingin berhenti dari kecanduan rokok, obat-obatan, atau minuman seperti alkohol, kopi, dan teh. Nah, ini silakan menghubungi kami di permohonan2.com. Teman-teman boleh langsung save nomornya di chat box jika teman-teman berkeinginan untuk mendapatkan konseling yang seperti teman-teman boleh lihat di share screen ini. Mungkin ini sangat baik untuk membantu teman-teman bahwa teman-teman itu tidak sendiri. Seperti firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih dari kami. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Leon. Dan teman-teman bisa melihat di chat box ada banyak sekali pertanyaan yang telah diketik. Nah, pada saat ini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dan mungkin bisa langsung ke pembicara. Bisa lihat langsung di chat box, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mungkin bisa langsung dijawab. Dipersilahkan. Oke, baik. Baik, saya coba lihat di sini. Pertanyaan pertama di saya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan nilai kejujuran biar kita tidak memiliki nilai kosong di hati, punya tempat kosong di hati mungkin ya. Nilai kejujuran. Dalam Alkitab dikatakan bahwa setan adalah pendusta dan raja atas segala dusta untuk kebohongan, dan anak-anaknya pun melakukan hal yang sama, berdusta, tidak ada kebenaran. Jadi kebohongan atau kesalahan atau dusta itu berkebalikan dengan kebenaran, dan kebenaran tidak selalu menyenangkan untuk didengar kadang, karena itu mungkin menggelitik hati kita atau menampar pipi kita. Tetapi apa yang saya sampaikan pada malam hari ini mungkin sejalan. Bagaimana cara kita untuk jujur? Secara mendasar, ketika dosa masuk ke dalam diri kita, kita tidak suka untuk jujur. Kita mungkin suka berbohong, dan itu adalah karakter dosa yang datang dari dosa itu sendiri dan iblis yang membawanya, raja segala dusta. Itulah sebabnya cara terbaik bagi kita untuk dapat jujur adalah dengan menaruh kebenaran dalam hati. Yesus katakan tadi, apa yang keluar dari dalam diri seseorang datang dari hati. Hati yang benar akan mengeluarkan hal yang jujur. Hati yang salah akan mengeluarkan dosa. Dan untuk dapat jujur, kita harus menaruh Yesus dalam hati. Kita harus meminta Dia untuk menuntun kita dengan Roh Kudus, agar apapun yang kita sampaikan benar adanya dan tidak bohong. Gampang? Tidak. Simple, ya, tapi tidak gampang. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang dapat kita lakukan. Karena apa saja yang kita mau buat, apa yang kita katakan dari diri kita sendiri, sama kutipan Nyonya Ellen Joy tadi, adalah kebohongan, adalah ketidakbenaran, karena kita dikuasai oleh iblis. Tapi ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia membebaskan kita dari dosa kita, Dia membebaskan kita dari maut, Dia membebaskan kita dari belenggu iblis. Dan sama seperti orang yang dirasuki oleh roh jahat tadi, kalau dia saja bisa berubah, maka tidak ada dari kita yang tidak dapat berubah. Tuhan dapat menolong kita untuk jujur. Doakan itu, Tuhan bantu saya untuk jujur. Dan ketika kita berdoa, saya bisa pastikan bahwa Tuhan akan membuat satu keadaan di mana Anda harus jujur. Anda punya pilihan, jujur atau tidak. Akan ada datang keadaan itu. Kalau yang Anda doakan kesabaran, Tuhan pasti akan datangkan sesuatu yang membuat Anda tergoda untuk marah. Tapi dari situlah Anda belajar untuk bersabar. Sama seperti ini. Kalau Anda doakan Tuhan bantu saya untuk jujur,
Roh Kudus pimpin saya untuk jujur, akan ada tiba keadaan di mana Anda dapat memilih untuk jujur atau bohong. Dan ketika itu datang, ingat doa Anda. Ingat bahwa Roh Kudus menuntun Anda pada poin ini, dan Dia membisikkan kepada hati Anda, katakan apa yang sebenarnya. Dan Anda bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Oke, yang selanjutnya. Vin mengatakan bahwa kita ikut acara rohani sana sini, padahal dalamnya belum sesuai dengan kelihatannya. Ini yang saya maksudkan tadi. Apakah salah mengikuti hal-hal acara rohani seperti ini, KKR? No. Itu mungkin adalah trigger, itu adalah cara Tuhan memanggilmu yang sudah jauh daripadanya. Puji Tuhan kalau kita bisa ikut acara rohani seperti ini. Dan itu yang Ellen Joy sampaikan, jangan tunggu sampai Anda suci baru ikut masuk ke gereja. It's not make sense. Anda tidak boleh menunggu sampai suci baru bisa masuk gereja. Terbalik. Kita masuk gereja supaya ada kesucian. Kita belajar untuk mengenal Tuhan dari khotbah, dari firman Tuhan, dari doa yang disampaikan. Jadi tidak salah. Yang salah adalah kalau saya memilih untuk ikut ibadah sini sana, tujuan saya adalah supaya orang lain lihat saya. Orang lain, dia aktif nih. Oh, dengan motif yang lain selain memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau motifnya itu, Anda salah. Tapi kalau motifnya saya mau dekat dengan Tuhan, saya mau pelajari apapun yang saya bisa pelajari dari pembicara yang ada, dari doa yang ada, dari firman yang ada, dan saya mau tambah itu, lengkapi itu dengan hubungan saya pribadi dengan Tuhan, maka itu hal yang benar, lakukan itu. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah firman Tuhan sampaikan. Jadi tidak masalah. Jadi yang salah adalah coba perhatikan motif Anda. Kenapa Anda hadir di sini? Kalau untuk lihat orang, kalau untuk saya pengurus PAGN, peduli amat dengan hubungan dengan Tuhan. Yang penting saya lakukan tugas saya sampai masa tugas saya selesai. That's it. Hati-hati. Tapi ketika saya betul-betul memilih untuk datang dan mau mencari Tuhan, go ahead. Itu adalah sesuatu yang benar untuk lakukan. Bagaimana caranya agar kita tidak lupa kalau kita tidak memiliki nilai kosong dalam hati kita? Bagaimana cara agar kita tidak... Oke, ini menarik. Saya mau tanya dulu. Berapa menit Anda habiskan hari ini nonton YouTube? 30, 40, 50, atau buka Instagram, buka Facebook, atau apapun yang ada, browsing di internet. Yang ada adalah begini, setan dalam zaman ini sedang berusaha untuk mengalihkan pikiran Anda dari Tuhan. Dia akan gunakan apapun, mau video YouTube, video lucu, kitten, itu kucing, anjing, nari-nari yang ada di TikTok, drakor, dia akan gunakan apapun untuk mengalihkan Anda dari Tuhan. Cara itu adalah supaya, menjawab pertanyaan ini, supaya Anda lupa bahwa Anda itu kosong. Setan berusaha untuk mengalihkan Anda dari berpikir bahwa Anda itu kosong. Dia akan berusaha untuk menyenangkan hati Anda sedikit-sedikit. Oh, dari video ini sedikit, dari episode ini sedikit. Oh, dari sini sedikit, dari ini sedikit, dari posting ini sedikit. Dengan begitu Anda akan ada pada posisi apa itu ya namanya? False fulfillment. Satu keadaan di mana Anda merasa bahwa enak, nyaman, luar biasa. Hati-hati, setan akan berusaha untuk membawa Anda dari pemikiran itu, dari berpikir bahwa apakah saya kosong? Apakah saya sedang ada dalam Tuhan saat ini? Itulah sebabnya hal itu hanya dapat dilawan dengan itu, hubungan Tuhan dengan Tuhan konstan. Bisakah Anda berdoa sebelum buka YouTube? Bisakah Anda berdoa sebelum buka Instagram atau Facebook, supaya memastikan bahwa Tuhan selalu bersama dengan saya apapun yang terjadi, setiap jam, setiap waktu? Kalau Anda bisa lakukan itu hal yang menarik. Kadang saya bercanda dengan teman saya, sebelum masuk kamar mandi berdoa, sebelum keluar rumah berdoa, sebelum makan berdoa, pasti sebelum masuk atau naik motor atau naik mobil berdoa. Apapun yang Anda lakukan sebelum itu dilakukan, doa dalam hati sejenak.
supaya Tuhan selalu bersama dengan kita, sehingga kita tidak dialihkan dari hubungan kita dengan Tuhan yang konstan. Jadi itu, jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita lupa. Caranya supaya tidak lupa, baca firman Tuhan, renungkan itu setiap hari, berdoa setiap kali kita mau melakukan sesuatu. Hal kecil sekalipun, doa dalam hati. Susah? Mungkin, tapi bisa dibiasakan. Yang selanjutnya, apa lagi ya? Oh, that's it. Ada lagi mungkin yang saya lewatkan? Satu jam kerja, 4 jam sosmed. Nah, itu harus diputar. Vina Raisen itu pastor. Oh, Vin Raisen. Oke, silakan. Iya, Vina Raisen. Suaranya terdengar nggak ya? Kecil, Enggak, tapi saya bisa dengar. jauh ya, jauh. Oke. Kalau ini udah better ya? Oke, better. Ya. Iya, tadi saya tertarik aja sama jawaban pastor tadi yang menjawab bahwa apa namanya mengenai justru kita nggak masalah kalau lari ikut rohani banyak tidak menjauhkan ibadah kita. Itu adalah sesuatu yang walaupun motifnya kadang kita nggak sadar. Nah sekarang jadi kepikiran kepo lagi nih pastor nih. Ini sorry nih kalau jadi bukannya nggak nerima ya, cuma maksudnya ini adalah sebenarnya memang terjadi sama semua orang, bahkan sama saya. Tapi saya belum bisa mengaminkan karena saya belum yakin nih apakah saya bisa secara konstan, apakah ya karena ya susah juga gitu ya yang tadi bilang, susah juga untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap detik, setiap menit, setiap jamnya. Nah pertanyaannya gini pastor, kan kalau kekosongan ini tadi pastor jelaskan ini akan mempengaruhi karakter, tabiat, pergerakan apapun yang kita lakukan. Nah kalau misalnya kita merasa ini kita baik-baik aja, kita ngikutin acara rohani, kita ngikutin kerja atau segala macam, kita baik-baik aja, tapi ternyata sifat kita itu temperamen atau sifat kita tuh ada yang bukan ada yang buruk, maksudnya ada sesuatu yang sebenarnya kita nggak mau itu gitu. Nah apakah itu termasuk ciri-ciri orang yang kosong atau gimana nih pastor? Itu aja sih, terima kasih. Oke. Ini menarik. Yang pertama, kalau mungkin saya bisa bahas seperti ini. Ketika kita melihat diri kita baik-baik saja, saya ikut ibadah, saya ikut ini itu, keadaan saya baik-baik saja nih. Di saat itu kita tidak sedang baik-baik saja. Biarkan saya jelaskan sedikit. Tanda bukti seseorang, ini menarik, tanda bukti seseorang itu hidup dalam kekristenan yang sejati adalah, yang pertama dia merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia akan selalu mengatakan bahwa saya belum sempurna, saya sedang tidak baik-baik saja, saya penuh dengan ini dan itu. Kenapa? Karena semakin kita dekat dengan Kristus, semakin terang, semakin dekat kita dengan terang, semakin kelihatan wajah kita yang penuh jerawat dan jelek. Contoh. Maksudnya adalah semakin kita dekat dengan terang kebenaran itu, maka yang buruk-buruk pada kita tuh akan semakin jelas. Semakin jelas. Kenapa? Karena kita semakin dekat dengan sumber terang. Dan semakin dekat kita dengan sumber terang melihat keburukan kita, maka semakin humble kita. Semakin, oh iya Tuhan, aduh, saya gini, saya begitu, saya temperamen, saya pemarah, tidak sabaran, ambisius, semua. Saya, aduh ini Tuhan, saya. Dan itulah yang terjadi. Saya ambil contoh Daniel. Saya coba sedang cari satu kutipan yang mungkin menjadi ini teman-teman. Tapi coba perhatikan kehidupan Daniel. Daniel orang yang setia dari kecil, dari muda. Kehidupannya di Babylon, di tengah-tengah dunia yang hancur, semua pengaruh yang ada di dunia, kesenangan dunia ini ada di situ sudah. Tapi dia memilih untuk setia. Kita dapat katakan bahwa dia orang suci, benar? Tapi di pasal 9 dari buku Daniel, dia katakan, Tuhan, kami ini berdosa. Dosa apa yang dibuat Daniel? Dalam kitab Daniel nggak pernah saya dapati ada dosa yang dia buat, tidak pernah. Tapi dia berkata apa? Tuhan, kami ini berdosa. Saya ini berdosa Tuhan.
kutipan yang saya ingin bagikan ada di buku Hidup yang Disucikan Ellen G. White. Di pasalnya yang ke-7. Kalau teman-teman bisa baca di situ. Di judulnya Tabiat Yohanes, dikatakan di sini bahwa orang yang suci tidak akan pernah mengatakan dirinya suci. Orang yang hidup dalam kesucian akan selalu berkata bahwa saya belum suci. Saya mau untuk datang kepada Kristus setiap saat. Semakin kita tahu bahwa kita berkekurangan, semakin ingin kita datang sama Kristus yang dapat menolong kita. Benar? Kalau saya merasa saya tidak kekurangan, ngapain datang sama Kristus? Saya tidak butuh sesuatu dong. Tapi karena saya tahu saya bukan apa-apa, saya datang sama Kristus. Jadi itulah kekosongan ketika saya merasakan bahwa saya punya temperamen dan saya bergumul dengan itu. Saya punya temperamen yang pemarah, saya bergumul dengan itu. Yang masalahnya adalah kalau Anda tidak bergumul dengan itu. Kalau mungkin teman-teman tidak bergumul, tidak merasa itu sesuatu yang salah, tidak merasa itu sesuatu yang nggak perlu diubah, nggak usah, nggak terlalu penting. Hati-hati. Ingat tadi bahwa semakin Roh Kudus berbicara itu semakin keras. Tapi ketika kita berkali-kali menolak untuk mendengarkannya, kita mulai goyang nih. Ini kayaknya nggak masalah. Kayaknya nonton ini nggak masalah. Kayaknya marah-marah nggak jelas nggak masalah deh. Nggak apa-apa tuh. Hati-hati. Mungkin kita sedang menjauh dari Tuhan. Yang kita bisa lakukan adalah selalu merendahkan hati, sadari bahwa saya bukan apa-apa, datang sama Kristus dan biarkan terangnya menunjukkan kepada saya bahwa saya ini benar-benar bukan apa-apa. Saya penuh dengan kejahatan dan hanya Dia yang dapat menolong saya. Mungkin itu, Vin. Apa sudah pas atau ada pertanyaan lanjutan? Pas, Pastor, dan ini nampar banget ya. Terima kasih, Pastor. Thank you. Oke, Yoram angkat tangan. Sharon bisa berapa menit lagi nih? Masih diperbolehkan untuk satu pertanyaan, Kak. Oke, siap. Yoram, silakan. Halo, selamat sahabat buat kita. Selamat hari Senin. Selamat hari Selasa buat teman-teman kita semuanya. Ini pelajaran yang sangat menarik banget. Pelajaran yang sangat menarik. Untuk kita semua yang ada lewat Zoom ini. Saya baca di Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi dalam Alkitab ada ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita bagaimana agar masa depan kita tidak suram, tapi cerah. Ini yang sangat bagus. Walaupun hanya 2 ayat, tetapi 2 ayat tersebut dengan jelas menjelaskan apa yang harus kita lakukan agar bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Ciri orang yang memiliki masa depan itu adalah pertama, orang yang tulus. Tulus ini adalah tidak memiliki kepura-puraan di dalam hatinya. Kedua, orang yang jujur. Jujur berarti berani bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Ketiga, orang yang suka damai. Suka damai berarti tidak mau mencari masalah dengan orang lain. Akan tetapi jika kita tidak mau masa depan, kita cerah, dan justru mau memiliki madesu alias masa depan suram, maka jadilah orang-orang yang durhaka dan fasik. Bukan begitu teman-teman? Orang durhaka pada prinsipnya adalah orang yang tidak tahu belas budi. Sudah ditolong tetapi malah yang tidak menghargai orang yang ditolong. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan masa depan. Tidak hanya masa depan di dunia ini, tetapi juga mereka tidak mendapatkan masa depan di dalam kekekalan. Mereka akan direndahkan selama-lamanya di dalam siksaan neraka yang kekal. Saya mau bertanya kalian, aku panggilnya banyak ya, atau mungkin pastornya ya. Ada 2 pertanyaan di sini. Bagaimana caranya agar kita tidak lupa kalau kita tidak memiliki nilai kosong di hati kita? Dan pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar kita mendapatkan nilai kejujuran biar kita tidak memiliki nilai kosong di hati kita? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Ram. Oke, baik. Saya sampaikan lagi. Jawaban saya yang pertama adalah agar seorang, mungkin dasarnya itu ini saya baru lihat background atau konteksnya. Mazmur 37 perhatikanlah orang yang tulus, lihatlah kepada orang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Perhatikanlah orang yang tulus, lihatlah kepada orang yang jujur.
ketulusan dan kejujuran ini adalah bagian dari kehidupan seorang Kristen, benar. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya sebenarnya. Psalm 37 verse 37, mark the blameless man and observe the upright. Jadi dia itu blameless dan upright. Sama seperti Ayub. Ayub itu di dalam Alkitab disebut sebagai blameless man. Orang yang luar biasa, orang yang tidak didapati kesalahan di dalam dirinya. Dan ini sejalan dengan apa yang Yesus sampaikan. Dia sampaikan kepada kita bahwa mari kita jadi sama seperti Bapa kita di sorga. Mari kita lakukan apa yang benar, sehingga ketika orang lain melihat kita, mereka akan memuliakan Bapa kita yang di surga, melihat kebaikan kita dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Jadi yang dimuliakan bukan saya, yang dimuliakan adalah Bapa kita di surga. Dan Yesus katakan hidup dalam kebenaran supaya orang lain tidak mendapati sesuatu yang untuk mempersalahkanmu. Kenapa? Karena kita hidup dalam kebenaran. Masalahnya dengan dunia zaman sekarang, kenapa orang-orang Kristen tidak dapat dipercaya adalah mungkin ajaran Kristen itu benar, tapi orang-orang Kristennya enggak. Karena orang-orang Kristen yang enggak, makanya orang enggak mau percaya sama kekristenan. Ya toh? Saya tidak tahu perkataan Mahatma Gandhi benar atau tidak itu. Tapi ada perkataan mengatakan, I love your Christ but hate your Christian because your Christian does not follow your Christ. Saya suka dengan Kristenmu, tapi saya suka dengan Yesusmu, Kristusmu, tapi saya tidak suka dengan Kristenmu. Karena Kristenmu tidak mengikuti Kristusmu. Padahal Kristen artinya pengikut Kristus. Aneh. Tapi itulah yang terjadi. Jadi kepada Yoram dan teman-teman, usahakanlah dirimu untuk hidup dalam damai dengan semua orang, hidup jujur, upright, and blameless. Tujuannya sebenarnya bukan supaya kita, tapi supaya Tuhan dimuliakan. Supaya Tuhan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Caranya adalah, sekali lagi Ellen G. White katakan, kita tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus bersandar kepada kekuatan Kristus. Artinya, jawaban kepada pertanyaan Yoram adalah, setiap hari hidup dalam kerendahan hati dan berserah sama Tuhan. Setiap pagi doamu harus, Tuhan, aku serahkan dirimu kepadamu, aku serahkan diriku kepadamu. Tolong sertai saya sepanjang hari ini supaya apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan, apa yang saya tunjukkan kepada orang lain berkenan di hadapan Tuhan dan mereka akan memuliakan Engkau. Itu harus selalu menjadi doa kita pagi, siang, malam, setiap saat. Agar kita memiliki nilai kejujuran dan merasakan bahwa saya bukan apa-apa Tuhan. Karena semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita melihat bahwa kita ini kosong dan perlu diisi oleh Roh Kudus. Mungkin itu ya. Thank you. Terima kasih Kayan. Tuhan memberkati. Ya. Tuhan memberkati Yoram. Thank you. Ya. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau bertanya, dan juga Kak Ian yang sudah memberikan jawaban. Saya yakin teman-teman bisa lebih tahu apa yang kita butuhkan sekarang. Karena dari saya sendiri, mungkin intinya yang bisa saya dapat dan juga pelajari, orang-orang yang tahu atau bahkan mengenal Tuhan itu, mereka selalu rendah hati, dan semakin mereka mengenal Tuhan, ya of course mereka selalu merendah, bukan membuat mereka seperti lebih tahu dari orang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih juga, dan pada saat ini teman-teman kita akan masuk ke dalam breakout room untuk melakukan doa kelompok, dan untuk breakout room-nya saya kembalikan kepada Leon. Oke, baik. Breakout room kita pada hari ini diberikan waktu 10 menit. Untuk itu, di sini ada 7 room. Jadi buat teman-teman yang nanti yang akan join, silakan langsung join saja ya. Oke, silakan.
Berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang berduka cita, berbahagialah kamu yang lapar, berbahagialah kamu yang dianiaya. Sebab Yesus Kristus akan datang membawamu ke surga, tempat yang penuh sukacita, surga yang mulia, yang tak ada duka cita dan juga kejahatan, kerinduan jiwa kita, surga yang mulia. Surga, surga, berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang berduka cita, berbahagialah kamu yang lapar, berbahagialah kamu yang dianiaya. Sebab Yesus Kristus akan datang membawamu ke surga, tempat yang penuh sukacita, surga yang mulia, yang tak ada duka cita dan juga kejahatan, kerinduan jiwa kita, surga yang mulia. Sebab Yesus Kristus akan datang membawamu ke surga, tempat yang penuh sukacita, surga yang mulia, yang tak ada duka cita dan juga kejahatan, kerinduan jiwa kita, surga yang mulia. Surga yang mulia, surga yang mulia, surga yang mulia, surga yang mulia. Satu perjalanan telah ku lewati, satu keteguhan hati telah ku lalui. Mungkin pernah terpikir untuk menyerah, ku tak sanggup lagi. Namun ternyata
Oke, baik. Semuanya sudah selesai dari breakout room dan tiba pada saatnya closing statement dari pembicara. Kepada Kak Ian, silahkan. Baik. Yang menjadi closing statement, teman-teman pemuda sekalian yang ada, ketika dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita merasa ada yang kosong dalam kehidupan kita, ada yang kosong dalam hati kita, ketahuilah bahwa itu adalah cara Roh Kudus untuk menyatakan kepada kita bahwa kita butuh Yesus, kita butuh kehadirannya dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita akan terlewatkan dengan perasaan itu. Mungkin kita akan sibuk dalam kesibukan kita atau dialihkan oleh iblis dengan cara-cara yang menarik untuk mengalihkan kita dari pemikiran ini. Tapi ketika teman-teman ada di sini saat ini mendengarkan perkataan ini, ketahuilah bahwa mungkin inilah cara Roh Kudus untuk menyatakan, "Hei, hatimu kosong. Ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang salah. Mari datang." Dan ketika kita datang, kita membiarkan Yesus untuk masuk dalam hati kita, biarkan dia tetap ada di sana. Jangan biarkan dia untuk keluar lagi, jangan sampai kita melempar dia keluar ketika kita dialihkan oleh banyak hal. Usahakan diri kita untuk memiliki hubungan yang konstan dengan Tuhan. Selalu, itulah sebabnya Raja Daud mengatakan, "Firman-Mu kutaruh dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Dengan menaruh firman itu secara konstan, membiarkan Yesus terus berbicara, dan secara konstan berdoa dalam hati, berbicara kepada Yesus, maka saya percaya bahwa itulah sebenarnya hubungan yang ingin Tuhan miliki dengan kita. Adakah teman-teman yang memiliki hubungan yang tidak mau berkomunikasi? Saya tidak mau berkomunikasi, saya tidak mau bicara dengan dia, saya tidak mau habiskan dengan dia. No, setiap hubungan secara mendasar kita ingin menghabiskan waktu dengan orang yang kita kasihi. Itulah yang disebut hubungan. Kita ingin menghabiskan waktu untuk berbicara dengan dia, menghabiskan waktu bersama, quality time. Dan itulah hubungan kita dengan Tuhan juga. Mari saya ajak untuk membiarkan Yesus masuk, memenuhi hati kita, dan menyatakan bahwa Tuhan tetap tinggal di sana. Tuhan, bantu saya untuk tetap fokus kepadamu, sehingga saya tidak lagi kosong. Sehingga apapun yang saya lakukan dan perbuat akan menjadi berkat bagi orang lain. Di saat itu terjadi, saya yakin bahwa teman-teman sedang bertumbuh dan terus bertumbuh sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Amin, baik, terima kasih. Dan sekarang kita akan menutup serangkaian acara kita pada malam hari ini. Dan untuk doa tutup, berbicara. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, kami sadar bahwa kami ini tidak baik. Kami penuh dengan kejahatan, kami penuh dengan dosa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau ajaib dan kekal, Engkau maha kuasa dan luar biasa. Tapi kami ini bukan apa-apa, kami debu, ulat. Dan dengan kerendahan hati kami menyadari itu, kami datang kepadamu memohonkan pengampunan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami Bapa. Malam hari ini kami mau mengaku segala dosa pelanggaran kami. Kami mau sampaikan kepadamu. Dan bantu kami untuk sucikan kami dari segala kejahatan. Dan bantu kami untuk menang setiap hari bersama dengan Engkau, melawan pencobaan-pencobaan yang setan selalu coba usahakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman PAG Nusantara, kami datang dan bergumul di hadapan Tuhan dan bersuka cita oleh karena ada pengharapan di tengah-tengah kekosongan hati kami bahwa Engkau sanggup mengisinya. Engkau mau mengisinya. Bahkan Engkau mengetuk pintu hati kami, memanggil kami untuk membiarkan-Mu mengisinya. Kami buka hati kami, masuklah Tuhan, dan tetaplah tinggal di sana bersama dengan kami sampai akhir. Dan biarlah sukacita ini, damai ini akan terus ada selagi kami mau berhubungan dengan Engkau secara konstan. Selagi kami meminta Roh Kudus untuk menyertai setiap langkah kaki kami, setiap nafas, hembusan nafas kami.
Dan biarlah pada akhirnya kami akan boleh menjadi seperti Yesus. Kami boleh bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami boleh belajar untuk membawa berkat bagi orang lain dan dengan demikian membawa mereka datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk selalu fokus kepadamu, apapun pergumulan dan kebutuhan kami serahkan kepadamu saat ini. Dan biarlah Engkau pertemukan kami kembali dalam peribadatan-peribadatan, pertemuan-pertemuan yang dapat menguatkan kami dan memperbaharui kami dari hari ke hari. Inilah menjadi doa dan harapan kami Bapa. Terima kasih untuk jawaban doa yang pasti ketika kami akan berpisah dari ini, sertai kami. Ketika kami akan beristirahat malam ini, tolong jaga dan lindungi kami. Sebab biarlah bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang jadi Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Kak Kori untuk pembagian sertifikat. Baik, oke, kita tunggu dulu sertifikatnya. Oke, terima kasih ya, itu Pendeta Muda Yan Sitanggang. Certificate for appreciation. This certificate is presented to Pendeta Muda Yan Sitanggang Esville as a speaker in the Service Commission, Empty Place in Your Heart. Pada November 2nd, 2021 yang ditandatangani oleh Pendeta Roni Wenas dan Pendeta Didi Muntu selaku Direktur Pelayanan Pemuda Uni Indonesia Kawasan Barat dan Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, dan juga ditandatangani oleh Arfan Ngajo dan Mawi Kere R. Daniel selaku Koordinator PAG Nusantara. Saya mau lihat ini reaction teman-teman dulu. Siapa yang merasa terberkati nih hari ini oleh karena firman Tuhan? Oke. Luar biasa, semoga kekosongan hati kita bisa diisi oleh Kristus, benar begitu ya, Pendeta Yan, sangat luar biasa, dan semoga apapun yang dirindukan pendeta dapat dicapai seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati pendeta. Baik, terima kasih Kak Kori. Dan selanjutnya, teman-teman, mari kita membuka kamera kita. Dan sesi foto saya serahkan kepada Kak Leon. Oke, mari kita buka kamera. Saya akan hitung dengan mundur, dengan 3. Dengan mundur ya, ada satu slide saja di sini, jadi saya akan take 2 kali. Oke, untuk take yang pertama boleh pakai reaction juga, di sini ada reaction. Dengan mundur 3, 2, 1. Oke, 1 kali lagi. Jangan lupa reaction-nya. 3, 2, 1. Thank you. Thank you, Kak Leon. Baiklah, ibadah kita sepanjang malam ini telah selesai. Diucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat malam. Dan untuk teman-teman officer, mungkin kalau ada pengumuman dipersilahkan. Baik, kita akan pengumuman dari komisi penguatan, ada perwakilan. Tidak ada perwakilannya. Oke. Oke. Yes, posternya. Untuk Kamis nanti kita kembali lagi bersama acara Heart to Heart yang akan dibawakan oleh Pendeta Ishak Immanuel Sinaga. Pendeta ini mirip-mirip dengan Pendeta Yan, sama-sama luar biasa, dan don't miss it. Kita akan diberkati lagi oleh firman Tuhan yang akan didengarkan hari Kamis. Terima kasih. Thank you, Arfan. Baik, acara ini dilangsungkan live. Teman-teman, bila mana tadi mau ada yang terlambat untuk mengikutinya, boleh diputar lagi di fanpage Facebook PAG Nusantara.
dan bisa di-share lagi nih ke teman-teman yang lainnya. Dan ikuti terus, follow terus media sosial PAG Nusantara, ada di Facebook, Instagram, kemudian YouTube, dan kemudian ada TikTok dan juga Twitter untuk mengikuti informasi-informasi selanjutnya. Dan ini akan diupload besok hari di YouTube dan semoga bisa menjadi berkat. Bagi teman-teman yang belum masuk ke WhatsApp grup PAG Nusantara, silakan menghubungi nomor yang sudah tertera. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Kak Kori. Ibadah kita telah selesai, teman-teman. Jadi yang mau live silahkan. Mungkin kalau ada evaluasi, mungkin langsung sambung di sini. Silahkan.